Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Keuangan akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang kas yang diampuh oleh Bapak Dosen Nur Ahmadi Birahmani SE MSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Jukairia Ritonga sebagai pemateri pertama, ada Nurweni sebagai pemateri kedua, dan ada Denisa Velia Putri sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kas dan manfaat laporan sumber dan penggunaan kas. Langsung saja pengertian kas. Menurut Gito Sudarmo, beliau mengemukakan pengertian kas adalah sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang ada dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi tingkat likuiditasnya. Sedangkan menurut Jarwanto, beliau mengemukakan bahwa kas adalah uang tunai dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kas adalah harta yang paling liquid atau lancar yang tidak terbatas hanya pada uang tunai saja, tapi juga kas bank, cek, wesel, serta surat-surat berharga dan dapat segera digunakan sebagai alat pembayaran. Sumber kas masuk yang utama adalah, yang pertama ada hasil penjualan produk secara tunai, yang kedua ada hasil menagih piutang dagang, yang ketiga ada pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa, giro, dan dividen. Yang keempat adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti menjual aktiva yang tidak terpakai. Langsung saja materi selanjutnya yaitu manfaat laporan sumber dan penggunaan kas. Laporan sumber dan penggunaan kas digunakan sebagai dasar dalam merencanakan kebutuhan kas di masa mendatang dan memungkinkan sumber-sumber yang ada atau dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas di masa yang akan datang. Sedangkan bagi para kreditur atau bank, dengan laporan cash flow ini akan dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Selain itu, kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan karena kas merupakan salah satu unsur modal yang paling tinggi likuiditasnya. Sehingga semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan, akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Oleh karena itu, kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik penerimanya maupun penggunaannya. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nurweni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurweni. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari kelompok saya mengenai bagian yang termasuk ke dalam kas. Adapun bagian yang termasuk ke dalam kas, yang pertama adalah uang kertas, yang kedua adalah uang logam, yang ketiga adalah cek yang belum disetorkan, yang keempat adalah simpanan dalam bentuk giro, yang kelima adalah traveler check, yang keenam adalah cashier check, yang ketujuh adalah bank draft, dan yang kedelapan adalah money order. Dan adapun bagian yang tidak termasuk ke dalam kas, yang pertama adalah deposito yang sudah jatuh temponya lebih dari 3 bulan, yang kedua adalah perangko dan materai, yang ketiga adalah kasbon atau pemuka, yang keempat adalah cek kosong atau cek mundur. Dan ada pun pengendalian internal kas yang memiliki karakteristik, yang pertama adalah dapat ditukarkan sewaktu-waktu, yang kedua adalah mudah digelapkan, yang ketiga adalah tidak ada identitasnya pemilik, yang keempat adalah banyaknya transaksi yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi pemasukan dan pengeluaran kas. Dan ada pun praktik-praktik yang mungkin dilakukan untuk menyelewengkan kas adalah, yang pertama, penerimaan kas dicatat lebih rendah dan selisihnya dimasukkan ke kantong pribadi. Yang kedua, piutang dari penjualan kredit tidak dicatat, dan yang ketiga, cek untuk pribadi dibebankan oleh perusahaan. Dan ada pun yang keempat, tidak mencatat penerimaan kas debitor. Baiklah, itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi yang mengenai kas akan dilanjutkan oleh teman saya dan dilanjutkan sebagai penutup. Terima kasih. Saya akan melanjutkan bagian yang F, yaitu prinsip-prinsip pengendalian kas.
Prinsip-prinsip pengendalian internal yang diterapkan untuk kas sebagai berikut. Yang pertama adalah pemisahan tugas. Tugas mencatat penerimaan dan pengeluaran kas harus dipisahkan dari tugas menyimpan dan menyetujui pengeluaran. 2. Penyetoran ke bank. Semua penerimaan kas harus segera disetor ke bank dalam menggunakan rekening giro. 3. Pemeriksaan mendadak. Pemeriksaan terhadap catatan dan fisik kas harus dilakukan secara mendadak dan tidak dalam interval waktu tertentu. 4. Menggunakan cek. Sejalan dengan prinsip nomor 2 yaitu penyetoran ke bank, pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek. Yang G adalah tujuan penanaman uang kas. Yang pertama itu untuk kegiatan operasional. 2. Untuk memelihara likuiditas. 3. Untuk mencegah terjadinya over atau under liquid. 4. Untuk memanfaatkan kelebihan dana. 5. Pendapatan. H. Jenis-jenis kas, yaitu yang pertama adalah petty cash atau kas kecil. Kas kecil adalah kas yang berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Metode pencatatan kas kecil ada 2, yaitu yang pertama adalah metode imperes atau metode dana tetap, yang kedua adalah metode fluktuasi. 2. Kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanannya. 3 adalah pelaporan cash. Meskipun pelaporan dapat langsung dilakukan, tetapi terdapat masalah juga dalam pelaporan kas. Adapun masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Cash equivalence. Cash equivalent atau biasa disebut dengan setara kas adalah kelompok aset perusahaan yang memiliki maturity kurang dari 3 bulan. 2. Restricted cash. Restricted cash merupakan cash yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa yang akan datang yang jumlahnya sudah disignifikan. 3. Bank overdraft. Bank overdraft adalah perusahaan yang mengeluarkan cek yang nilainya lebih besar dari saldonya di bank. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.